Selamat malam, Mas, Mbak, Bapak, Ibu. Pada hari ini kita menghadiri acara seminar untuk mata kuliah manajemen operasi, manajemen rantai pasok dari prodi Kewirausahaan ya. Hari ini pembicara kita adalah Pak Toto Yuliarto. Beliau mahasiswa prodi MM UPB. Dan waktu tempat kami persilahkan kepada Bapak. Monggo Bapak. Terima kasih Bu Ana untuk waktunya. Bisa didengar ya suaranya? Bisa? Paket Pak, Jelas ya? bisa. Oh, ya. Oke. Eh, Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Adik-adik, mbak-mbak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. adik-adik, mbak-mbak, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ya, mas-mas. Untuk pertama ya perkenalkan dulu. Tadi nama saya adalah sudah disebutkan Bu Ana, Toto Yuliarto. Ini saya diminta untuk sharing ya, sharing tentang pengalaman di tempat pekerjaan saya. Jadi saya perkenalkan, saya Toto Yuliarto bekerja di PT Mulia Glass, Floor Division, produksi kaca lembaran. Kaca lembaran di Mulia Glass saya sudah hampir pensiun ya, 28 tahun, cukup lama gitu. Dan barangkali sangat setia gitu, jarang sekali yang berjabatan begitu lama gitu. Jadi untuk menghemat waktu, kita akan sharing terkait dengan mata kuliah manajemen operasi. Ini saya kaitannya dengan, bisa dilihat ya, Bisa, Pak? ya bisa ya. Jadi saya akan sharing tentang implementasi atau yang kami praktekkan dalam tempat kami bekerja berkaitan dengan total quality management atau kalau kita terjemahkan pengelolaan mutu terpadu. Kalau kita lihat dari nama ya, total berarti kan semuanya. Ya, semua sini adalah dari aspek perusahaan tadi, baik produknya, pelayanan maupun proses kerjanya. Itu yang ditingkatkan kualitasnya, yang di manage, yang diatur kualitasnya. Bukan hanya tentang produknya saja, tapi semuanya. Langsung kami lanjutkan dengan penerapan TKM. Ini bisa dilihat ya, udah gerak slide-nya ya. Bisa, Pak? Ya, kalau kita lihat penerapan TKM, salah satunya adalah Quality Excellence Activity. Jadi bagian dari penerapan TKM yang merupakan aktivitas perbaikan mutu dengan metodologi PDCA, Plan Do Check Action, dan menggunakan teknik kendali mutu. Ada tiga ya, dari praktek Quality Excellence Activity itu ada tiga, QCP, QCC, and QCI. Kita bahas satu persatu. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung saja ya, nanti barangkali mau di-cut aja langsung, istilahnya langsung tanyakan saja, tidak perlu nanti sampai selesai, karena ini sifatnya sharing. Kita mulai nomor satu, QCP ya, Quality Control Project. Ini karena project melibatkan lebih dari satu bagian. Jadi kadang-kadang satu problema itu melibatkan banyak departemen. Nah, disitulah disebut Quality Control Project. Ini dari antar bagian. Kemudian dia membahas secara berkala mengenai masalah kualitas. Gitu. Jadi poinnya di sini adalah proyek itu lebih dari satu bagian, bisa antar seksi, antar departemen maupun antar divisi. Kalau kita lihat ciri-cirinya dari QCP itu bisa lebih dari satu bagian, ya, bisa ada dua bagian, tiga bagian dan sebagainya. Nanti akan saya contohkan
kalau ada waktu ya untuk yang contoh yang GCP ini. Nah, di sini ya dipilih ketua dari kelompoknya ya yang paling dominan dalam problema menyelesaikan masalah itu apa. Itu ditunjuk sebagai ketua kelompoknya. Dan setelah proyek ini selesai ya biasanya dibubarkan kalau perlu bentuk yang baru lagi dengan anggota yang berbeda lagi. Kemudian GCC. Nah, GCC adalah Quality Control Circle ini mungkin istilahnya ada gugus kendali mutu ya. Jadi kita gugus itu kan kumpulan, ya, kumpulan dari karyawan dengan anggota yang sama, lingkup kerja yang sama. Nah, di sini mereka melakukan kegiatan pemecahan masalah mutu, diperbaikin dengan teknik kendali mutu secara berkesinambungan. Jadi di sini melibatkan setiap anggota atau karyawan yang eh, terlibat di dalam problema yang muncul tersebut. Ini anggotanya bisa 3 sampai 5 orang dan lingkup kerjanya sama secara rutin. Ya, cara meeting mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali dan menggunakan teknik kendali mutu. Yang ketiga adalah QCI, Quality Control Initiative. Ini perbaikan sumbang saran. Sifatnya individu bisa 1 orang, 2 orang. Kadang-kadang mungkin perlu support, tapi yang jelas di sini untuk sumbang saran itu perbedaannya dengan kuisisi, itu penyebab permasalahannya kalau sumbang saran hanya satu hal. Tuh. Tapi kalau QCC tadi penyebabnya bisa banyak faktor gitu loh. Di sini hanya satu faktor. Misalnya ganti alat selesai, ganti metode selesai, ganti material selesai. Nah, itu disebut dengan perbaikan sumbang saran. Ini lebih simpel, kemudian tujuannya juga sama, meningkatkan mutu untuk perbaikan kualitas. Tahapan-tahapan dalam penerapan quality excellence activity ya. Jadi pengalaman kami ya, kita di tempat kerja kami itu dari tahun 2000 itu perkenalan pertama kita dikenalkan dengan JKM ini, khususnya yang berkaitan dengan PKM, GKM maupun sumbang saran tadi, itu tahun 2000. Jadi kalau sampai hari ini berarti sudah 24 tahun. Kita semua belajar dari nol, bagaimana kita belajar teorinya, kemudian praktek dengan atas bimbingan waktu itu dari pihak konsultan itu, sampai hari ini ya sudah bisa mandiri, kemudian tinggal internal sendiri aja pengembangannya karyawan-karyawan baru ini, nah itu sharing dari pengalaman-pengalaman yang lama itu. Jadi tahapan yang pertama yang penting adalah sosialisasi dulu bahwa hal ini itu untuk tujuannya memberikan kesadaran pada seluruh anggota organisasi bahwa yang berkaitan dengan perbaikan mutu itu tidak hanya urusan atasan saja, tapi seluruh karyawan, apalagi yang terlibat di dalamnya. Dan juga karyawan ini perlu diberikan pelatihan-pelatihan atau training itu. Karena tanpa ini mereka akan melakukan biasanya tidak secara terstruktur gitu. Hanya mungkin inisiatif sendiri dan kemampuan atau pengalaman mereka kalau yang sudah berpengalaman di tempat sebelumnya ya mungkin sangat berguna. Tapi kalau yang belum pernah sama sekali untuk melakukan aktivitas perbaikan mutu ini ya mereka akan kebingungan di dalam mengkonsepkan bagaimana penulisan, bagaimana prosesnya itu yang mereka tidak paham, tidak secara runut begitu. Kemudian setelah disosialisasikan, diberikan pelatihan dan juga perlu dibimbing. Jadi dalam prakteknya setiap step-stepnya, setiap langkahnya itu perlu pembimbingan juga. Karena di situ semuanya sifatnya istilahnya baru belajar tuh, tahap tahapannya. Kemudian setelah eh, step selanjutnya setelah dibimbing juga nanti diukur hasilnya seperti apa itu. Hasilnya seperti apa? Dampak dari perbaikan yang sudah dilakukan sekian lama dalam waktu mungkin 3 bulan atau 6 bulan, nah itu hasilnya seperti apa? Nah ini nanti kaitannya dengan kinerja karyawan tersebut. Dan juga yang lebih penting lagi adalah penghargaan, ya kan? Apresiasi. Itu kalau kita bicara ya UUD juga kan begitu.
bagaimana teman-teman yang sudah melakukan perbaikan ini mendapatkan satu penghargaan yang lebih atau berbeda dibandingkan dengan yang tidak aktif kan gitu. Karena kadang-kadang kalau dalam tempat kami bekerja kan belum semuanya diwajibkan gitu. Yang aktif sama tidak aktif nah itu pasti berbeda. Tapi mungkin di tempat lain itu ada juga yang sudah kewajiban. Jadi karyawan itu setiap bulan diwajibkan membuat satu perbaikan sumbang saran, misalnya seperti itu. Jadi ada yang melakukan praktek seperti itu. Nah, nanti di sini pengharganya sebagai mana kebijakan perusahaan atau kondisi perusahaan, ya itu tergantung dari kebijaksanaan perusahaan masing-masing. Kalau karyawan, misalnya karyawan kontrak, nah salah satunya barangkali bisa diangkat menjadi karyawan tetap, itu. Atau yang sifatnya ya uang lah itu, hadiah lah itu. Ada juga seperti itu. Itu tahapan-tahapan dalam penerapan Quality Excellent Activity. Kalau bicara masalah dalam pekerjaan, semua pasti ada masalah. Gitu. Jadi kalau misalnya, wah di tempat saya bagus, udah nggak ada masalah lagi, nah itu nggak mungkin. Gitu. Jadi kalau saya ingat waktu saya berkunjung di salah satu perusahaan eh, Jepang yang di India sana ya, itu tertulis dengan besar, saya ingat sekali itu. Eh, no problem is big problem. Gitu loh. Jadi yang namanya kalau orang bilang no problem itu malah masalah besar. Artinya apa? Nanti di situ akan berhenti. Tidak ada inovasi lagi, tidak ada perbaikan lagi. Gitu. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa sekarang ini adalah kondisi yang paling baik. Sekarang ini adalah yang sudah terbaik, tidak bisa diimprove lagi. Itu pemikiran yang salah. Gitu loh. Tapi kalau kita berpikir hari ini sudah lebih baik dari kemarin, nah itu yang benar. Tetapi besok, lusa harus lebih baik lagi. Prinsip seperti itu. Kita sebut kalau mungkin ada yang mengistilahkan kaizen atau perbaikan terus-menerus. Ya, jadi masalah-masalah yang kita bisa ambil yang menjadi tema kita atau judul itu ya bisa dari hal-hal misalnya masih ada yang produk yang tidak standar, ada mungkin hasil produksi yang tidak sesuai dengan rencana. Kemudian kita masih kalah dengan kompetitor kita gitu. Atau mungkin menemukan yang lebih baik, sudah standar, sudah sesuai rencana, sudah baik, ada yang lebih baik lagi, ada yang lebih cepat, ada yang lebih murah, ada yang lebih aman cara kerjanya. Nah, itu salah satu sumber-sumber yang bisa menjadikan atau menginspirasi kita untuk mengambil tema atau judul dalam melakukan perbaikan. Itu barangkali kalau mau bertanya, silahkan. Itu yang bisa kami share. Kemudian kalau seperti ini mungkin sudah teman-teman sudah bisa mungkin yang sudah praktek ya 7 langkah 7 alat atau tulta dan mungkin yang delta juga 8 langkah 7 alat dan sebagainya. Jadi urutannya di dalam menerapkan TKM dalam perbaikan mutu itu ada plan di sini meliputi penetapan tema, kemudian mencari penyebab masalah dan menetapkan penyebab dominan, perencanaan perbaikan ini plannya. Kemudian do-nya melakukan perbaikan. Kemudian action-nya itu pengamatan hasil perbaikan. Kemudian ceknya, maaf ya, ceknya itu pengamatan hasil perbaikan. Dan action-nya penetapan standar. Kemudian kalau QCC rodanya diputar kembali. Alat-alat yang digunakan adalah check sheet, ini lembar data, jadi disesuaikan dengan kebutuhan, mungkin data dari mana, frekuensinya berapa, kemudian durasi, atau mungkin kuantiti, dan mungkin perlu waktu dan sebagainya. Ini check sheet atau lembar data, kemudian stratifikasi, itu untuk mengelompokkan. Eh, jadi barangkali satu data itu belum bisa kebaca kalau belum distratifikasi. Nah, berdasarkan hari, berdasarkan eh, faktor-faktor yang penyebabnya, berdasarkan kemudian kualitas-kualitas, grade-nya, dan sebagainya.
Itu stratifikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nanti kita bisa lihat di contoh yang kami share. Kemudian Pareto diagram, ini gabungan dari diagram batang dan grafik garis untuk melihat masalah utamanya. Gitu. Kemudian cause and effect diagram atau fishbone diagram, atau mungkin ada yang menyebut diagram Ishikawa. Ada juga istilahnya diagram tulang ikan. Nah, di sini ada kepala ikannya, kemudian ada penyebabnya yang meliputi 4M dan 1L, manpower manusia, mesin, metode, kemudian lingkungan. Gitu. Ini cause effect diagram. Kemudian scatter diagram itu diagram tebar. Nah, ini tujuannya untuk mencari korelasi antara dua penyebab dan akibat. Korelasinya kuat atau lemah. Kalau korelasinya kuat ya, ini merupakan penyebab yang bisa harus diselesaikan. Kalau lemah ya berarti tidak perlu diselesaikan. Histogram ini untuk melihat penyebaran data, kemudian Gantt diagram peta kendali ini untuk melihat tren dari data yang diperlukan. Ini contoh pengalaman kami ya, dari tahun 2000 itu setelah mengukur PDCA pada saat itu efisiensi 80 itu sangat bagus. Kemudian bisa meningkat 85% efisiensi. Nah, saat ini efisiensi mencapai 90%. Nah, barangkali pada saat-saat tertentu, titik tertentu memang sudah mencapai istilahnya fine tuning ya. Jadi untuk meningkat 95 itu berat sekali. 90 ke 95 itu memang berat itu. Ini contoh saja. Jadi seperti ini. Pada saat 80 waktu itu sudah baik gitu. Kemudian ternyata kita bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Itu yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya akan saya share. Nah, ini contoh PKM ya, Proyek Kendali Mutu. Ini nama PKM-nya, Crystalite namanya. Itu. Ada yang mau menambahkan atau mau komentari? Silahkan. Bisa diupdate Bu ya. Bisa Pak, kelihatan. Kelihatan ya. Nggih. Tadi QAI itu apa tuh Pak? Quality Excellent Activity Bu. Oh, Jadi aktivitas kualitas ya, biasanya disebut PKM, GKM atau PS2 itu kalau di tempat kami. Tapi ini istilah dari WKM itu dia menyebutnya tuh. Sebentar ini kalau kok PKM, Proyek Kendali Mutu. PKM Proyek. proyek. Ya, ini antar bagian. Kalau yang gugus dalam bagian yang sama. Sebentar, kok agak error nih di tempat saya ini. Sebentar Bu ya, ini ada kesalahan teknis. Iya Pak. Bisa di. Mungkin share screen-nya diulang Mbak Menawi Pak. Iya, bentar. Ya. Ini. Ya. Bisa lihat Bu, ini Bu? Bisa Pak, dua layar. Ya, ya. Dari peserta ada komentar dulu. Ini saya ngomong terus sendiri nih. Ada pertanyaan atau mungkin sharing pengalaman Bu sebelum saya lanjutkan? Banyak istilah baru Pak. Karena kalau di Eh, Pri kan taunya cuman TKM gitu aja. Ternyata tadi banyak juga ada gugus, ada Kendali project, mutu ada ya. ya.
Jadi TKM itu kan induknya ya. Kalau yang PKM, GKM, PS2 itu adalah setelah kita terjun praktek gitu loh. Nah, kalau di antara bagian, maksudnya bagian produksi sama planning misalnya, sama purchasing bergabung dalam satu masalah itu disebut proyek kendali mutu. Tapi kalau hanya bagian produksi saja, produksi tertentu mungkin gugus kendali mutu gitu. Tapi kalau yang sifatnya individu itu perbaikan sumbang saran gitu. Jadi ada tiga itu. Oke. Monggo teman Bapak Ibu yang mau ditanyakan kepada Pak Toto. Silahkan kita gantian dong sharing mungkin yang punya pengalaman di tempat kerjanya atau mungkin dari mana saja atau tempat usahanya barangkali. Kalau nggak ada kita lanjut. Jadi ini salah satu contoh ya, satu siklus di mana eh, proyek kendali mutu ini yang salah satu perbaikan yang kami lakukan, ya kan. Namanya diberi nama grup itu disebut Crystalite. Nah, judulnya adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi kaca figur sebesar 2,5% dari 87,5% menjadi 90%. Jadi kaca figur itu salah satu jenis produk kami. Pada saat ini efisiensi, pada saat itu sebelum diperbaikin efisiensi 87,5 akan diperbaiki menjadi 90. Target waktunya 6 bulan. Ini dari Departemen Forehead, Quality, Lab Service, dan Cutting. Tuh. Ya, ini bisa dipahamin. Eh, Aspeknya di sini ada sudah memenuhi SMART-nya ya. Suatu judul atau target itu harus memenuhi kriteria SMART. Spesifik apanya yang diperbaikin, yaitu efisiensinya. Spesifik. Kemudian measure, terukur dari 87,5 menjadi 90. Kemudian achievable atau attainable ya, bisa dicapai nih. Secara hitung-hitungan matematis, analisa dari PKM ini bisa untuk dicapai. Kemudian realistis, ini sangat masuk akal itu. Kemudian time frame, ya kan, ada waktunya dalam waktu 6 bulan. Jadi unsur smartnya sudah masuk di sini. Kalau saya baca satu persatu mungkin cukup lama ya. Jadi intinya di sini dari PKM Kristelat ini bisa memperbaiki efisiensi di bagian produksi kaca figur, kaca berbola menjadi 90%, sebelumnya 87,5. Dengan saving cost, ya kan, mencapai 2,7 miliar dalam 1 tahun penghematan. Itu, itu poin besarnya seperti itu. Ini satu prosesnya, definisi-definisi, pattern class adalah ini dan sebagainya. Ini istilah-istilah di kami ya. Mungkin bapak-bapak mungkin agak asing, tapi secara poinnya sih nanti di sini kita sampaikan yang sesuai langkah-langkah ini aja, TGM secara umum. Jadi tadi untuk nama penting, kemudian identitasnya ini, ya identitas dari PKM atau mungkin GKM itu ini nama-nama anggotanya, kemudian ini struktur organisasi dari produksi ada di bawah direktur dan yang sejajar dengan accounting, HRD, purchasing, marketing dan sebagainya, melibatkan produksi, quality dan lab service di sini untuk PKM ini karena antar bagian tadi. Kemudian ini adalah contoh produknya ya. Ini bisa kelihatan ini kaca-kaca yang berpola ini ya. Ini nama-namanya seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu beli rak piring itu yang di tempat eh, orang jualan ini ya, apa jemuran dan sebagainya itu bisa jadi itu kacanya dari kita, kacanya saja. Tapi untuk rak piringnya itu ada yang perakitnya sendiri. Ini nama-namanya ada, namanya yang Silesia seperti ini, kemudian piramid seperti ini,
teruntum seperti ini dan sebagainya. Tapi kalau secara umum ya kaca berbola saja itu namanya. Nah, ini kalau kita lihat tadi ya, 7 langkahnya, menetapkan tema, sasaran, kemudian menganalisa penyebabnya, diuji penyebabnya, kemudian direncanakan perbaikannya seperti apa, dan dilaksanakan perbaikan, terus kemudian dievaluasi, terus dibuat standarisasi. Timelinenya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari Desember 2022 sampai 2020, Mei 2023, antara rencana dan realisasinya. Ya kadang-kadang ada yang realisasi lebih lama, ada yang realisasi juga lebih pendek ini kan gitu. Kemudian ini adalah proses arus prosesnya ya untuk produk itu. Kalau di sini kita bicara furnace itu istilah mesinnya ya, bahasa Indonesia dapur atau tempat meleburnya kaca, tempat meleburkan bahan baku menjadi kaca cair gitu. Jadi bahan bakunya ada pasir, ada soda as, kemudian ada beling pecahan itu, kemudian ada dan sebagainya, banyak sekali lah, kita nggak mungkin sebutkan satu persatu. Dileburkan di sini di dapur itu. Nah, setelah dileburkan menjadi kaca cair, kemudian dibentuk di forehead ini. Di forehead dibentuk sesuai dengan warnanya tadi dan dibentuk eh, tebelnya sesuai dengan pesanan dan sebagainya. Kemudian dijalankan sambil didinginkan, terus dipotong. Ini proses alurnya. Ini untuk detail proses pencetakannya ini, role yang mencetak motifnya, kemudian ini role yang untuk kaca beningnya. Jadi dalam kaca motif itu yang bagian atasnya hanya rata saja, yang bagian bawahnya ada motifnya. Kita mulai dari langkah 1, menentukan tema ya. Jadi dari datasheet ya, ini contoh datasheet. Di sini ada tempat produksi, kemudian ada kapasitas, ada efisiensi. Dari efisiensi sini kemudian loss-nya 100 dikurangin efisiensi berarti kan loss. Kemudian dari loss-loss ini dianalisa mana yang paling banyak loss-nya. Seperti dilihat ya, ini di figur atau forehead itu sama ya. Tempat produksi yang tadi kaca Coppola itu efisiensi baru 87,5. Nah, di sini loss-nya 12,50%. Dari diagram Pareto, ini diagram Pareto, kombinasi diagram batang dan grafik garis. Nah, di mana grafik garis ini menunjukkan akumulasi, ya, akumulasi dari eh, data-data yang ada. Di sini adalah data loss yang diakumulasi. Barangkali di sini disesuaikan kebutuhan, misalnya akumulasi frekuensi kejadian, kemudian loss, atau mungkin loss cost juga bisa, loss quantity material juga bisa gitu. Jadi disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Kebetulan di sini kaitannya dengan loss efisiensi. Jadi ini 28 ini akumulasi dari 28,6, persentase 28,6 terhadap total loss. Kemudian diakumulasi berikutnya untuk plot MGF2 ini 54,2, MGF1 78,3 dan sampai akumulasinya 100 gitu. Nah, ini nanti tujuannya ada untuk melihat eh, masalah utamanya. Yang paling kiri ini adalah yang paling utama. Tuh. Jadi orang dengan adanya diagram Pareto begitu melihat grafik garis langsung tahu fokus ke yang paling pinggir ini saja. Tuh. Karena salah satu prinsip perbaikan sumbang saran dari TGM ini kita menyelesaikan sedikit tapi yang berakibat besar kan itu. Prinsip Pareto istilahnya seperti itu. Kita menyelesaikan 20% penyebab yang mengakibatkan 80% masalah. Jadi kita selesaikan 20% saja, tapi 20% masalah ini berdampak pada 80% masalah atau akibat. Itu prinsip Pareto. Ini dari diagram ini, lembar data ini, check sheet sama diagram Pareto,
bisa dilihat bahwa loss di figur yang paling besar. Makanya temanya meningkatkan produktivitas atau efisiensi produksi kaca figur. Nah, ini dari temanya. Kemudian setelah diperdalam datanya tadi yang efisiensi 87,5 itu di breakdown per bulan, terlihat memang di sini pada saat bulan Agustus, September, Oktober efisiensi 88,6, 8,9 dan sebagainya. Kemudian dicek lagi dan dengan diagram peta kendali perharinya, perharinya. Ini pernah mencapai 90 tapi belum konsisten, ya kan? Ini terlihat bahwa dari diagram peta kendali efisiensi figur masih bermasalah, artinya belum mencapai target gitu. Kemudian dari data sheet, diagram batang dan diagram peta kendali ini bisa dari PKM Crystalite ini menyimpulkan bahwa mereka akan meningkatkan produktivitas, efisiensi produksi kaca figur dari 87,5 menjadi 90%. Ini analisa dampaknya, dampak negatif dan juga dampak positifnya ada ini ya. Ini tergantung situasi dan kondisi masing-masing. Nah, ini yang kebetulan kalau yang di figur kan eh, bagi perusahaan yang jelas kalau loss-nya banyak ya kerugian ada kan gitu. Keuntungan berkurang kan gitu. Kalau kualitasnya banyak yang loss, kerugiannya semakin besar. Tuh. Kalau dilihat dari produktivitas karyawan dengan efisiensi rendah berarti kan masih rendah kan gitu. Dari langkah 1 kemudian ditentukan targetnya ini tadi sudah sesuai kaidah SMART ya, sesuai dengan kaidah SMART, specific, measurable, achievable atau attainable, ini ada istilah-istilah yang banyak. Ada reasonable, ada realistik juga, ada time bomb atau time frame. Jadi untuk menentukan judulnya harus kaidah ini terpenuhi. Ini istilahnya ditunjuk dari aspek PQCDSM. Jadi kalau kita lihat dari permasalahan yang ada sekarang itu dari produktivitas, dari quality, dari cost, delivery itu artinya pengiriman terhadap customer, kemudian terhadap safety dan juga moral atau smart dari karyawannya. Ini aspeknya seperti ini. Jadi ditinjau masing-masing tergantung kasusnya, kondisinya. Nah, setelah kita menentukan tema dan judul ini harus minta persetujuan atasannya dulu. Ini mau diperbaikin, boleh nggak? Prinsipnya kan seperti itu. Oh, kalau atasan mengizinkan akan memberikan notis ini, kemudian menyetujui. Karena ini penting ya, kalau kita lihat prinsip helikopter view ya. Kadang-kadang dari pihak karyawan melihat permasalahan yang harus diperbaiki. Kemudian dari atasan bisa aja dari sudut pandang yang berbeda. Ternyata mesin ini nggak perlu diperbaikin karena nanti pada saatnya akan diganti. Nah, itu kan pentingnya di situ. Nggak usah diperbaiki, nanti akan diganti. Nah, berarti kan nggak perlu diperbaiki gitu. Contoh seperti itu. Lalu banyak kasus-kasus yang lain kan gitu. Ini langkah 1 sudah dijalankan. Kemudian langkah 2-nya dianalisa penyebabnya. Ini intinya di sini. Diagram tulang ikan atau fishbone diagram atau Ishikawa atau sebab akibat. Di sini eh, hanya 2M 3M ya sama alat mesin. Jadi kalau bahasa Inggrisnya yang umum itu mesin, metode, material, man, ya, manusianya kan itu sama lingkungan itu ada 5 itu. Jadi efek 5. Tapi di sini dari kasus ini kalau kita lihat di kepala ikannya ini adalah menunjukkan permasalahan yang sedang terjadi bahwa produktivitas dan efisiensi kaca figur rendah. Jadi di sini harus menunjukkan permasalahan yang ada. Kalau hanya misalnya tidak ada kaca rendah ya berarti kan tidak perlu dicari penyebabnya kan gitu. Nah, nanti dicari penyebabnya dari aspek mesin, metode, material, manusia dan lingkungan gitu. Dan caranya seperti apa? Yaitu
dengan pertanyaan mengapa, mengapa, dan mengapa gitu. Jadi dari sisi metode, kenapa efisiensi di figur rendah? Gitu. Ini dari metode ya, kita mulai dari metode contohnya. Karena loss defect cukup tinggi. Kenapa loss defect cukup tinggi? Karena adanya jenis defect dropper dan garis sering muncul. Kenapa ada defect dropper dan garis? Terdapat molten glass beku menempel pada flat ash ketika pergantian roll motif. Jadi contohnya mencari akar masalah seperti tadi, dengan tanya kenapa, 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 dan kenapa. Gitu. Sampai tidak ada pertanyaan lagi, itu baru ketemu akar masalahnya atau root of cause gitu loh. Nah, di sini berarti ini masih disebut salah satu calon penyebab, calon penyebab, calon penyebab dari permasalahan efisiensi rendah. Ini dilakukan untuk aspek mesinnya, kemudian manusia, lingkungan, dan sesuai kondisi masing-masing. Jadi silahkan, mungkin barangkali ada yang pernah berpengalaman dan untuk membuat diagram tulang akan ini sampai ketemu permasalahannya itu, akar permasalahannya. Nah, dari faktor-faktor tadi 4M1L yang mesin, manusia, metode, material, sama lingkungan, ini diperjelas di sini ya, definisikan seperti ini, tapi intinya seperti tadi. Eh, karena penyebabnya kecil lah itu semua akan diperbaiki. Gitu. 4 penyebab. Tadi kan ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 juga. Dari mesin, metode, dan alat. Metodenya ada 2, kemudian mesinnya 1. Kemudian karena ini penyebabnya lebih dari 10, ini semuanya akan diuji. Akan diuji. Maaf ya, bukan diperbaiki dulu. Diuji dulu. Tadi salah ngomong tuh. Diuji, mengujinya dengan scatter diagram. Jadi setiap eh, penyebab ini atau calon penyebab ini dibuatkan data lagi, dianalisa lagi, diuji dengan data-data. Benar nggak? Ini antara penyebab frekuensi brushing plat asrol dengan loss defect itu ada hubungannya. Atau di sini kemudian antara loss dengan penyebab ini berhubungan. Antara X dengan Y, antara X dengan Y ini ada hubungannya enggak tuh. Nah, di sini setelah diuji dengan scatter diagram menggunakan regresi linier X dan Y, itu akan ketemu R. Ini yang menunjukkan korelasi. Ini seperti ini, kalau dari kanan ke kiri turun itu berarti korelasinya negatif. Kalau nilai mutlak R itu lebih besar daripada 7, itu baru dikatakan korelasinya atau hubungannya kuat. Artinya apa? Penyebab tadi merupakan penyebab yang dominan. Bisa untuk diselesaikan, diproses selanjutnya. Tapi kalau setelah diuji dengan data-data yang ada, ternyata R-nya lebih kecil daripada 7, atau lebih besar atau min 7, dengan kata lain harga mutlak R-nya lebih kecil daripada eh, 7, nah itu bukan penyebab dominan. Artinya tidak perlu diselesaikan untuk langkah berikutnya. Dari PKM ini, kristalit ini, empat-empatnya R-nya lebih besar dari 0,7 ya, 0,7. Jadi semuanya akan diselesaikan. Dari langkah 3 setelah menguji, ya kemudian dilanjutkan dengan dibuat rencana perbaikan. Ini di sini eh, kalau kita jabarkan ya, empatnya itu bahwa lebar kaca 81 in, kemudian ada motor gas yang beku, kemudian belum ada alat untuk pada saat stick dan sebagainya. Mungkin proses-proses ini nggak begitu dipahami oleh Bapak Ibu ya, atau adik-adik yang di sini, tapi prinsipnya di sini adalah untuk mencari ini eh, solusi alternatif. Gitu. Jadi penyebab tadi
solusinya apa saja, alternatifnya apa saja. Tuh. Jadi dalam Google itu dibahas, oh seperti ini, seperti ini, seperti ini, pilihannya begini, resikonya begini, dan sebagainya. Satu-satu dibahas dari calon penyebab tadi. Nah, kemudian setelah dibahas, dipertimbangkan dampaknya dan sebagainya, baru diputuskan mana solusi yang dipilih. Yang itu. Dibuatkan ini di tabel 5W2H di sini, ya kan? Ini solusi yang dipilih, membuat jaster, memasang jaster, membuat alat scrub, memasang ini dan sebagainya. Nah, di sini kalau temanya berbeda ya disesuaikan dengan kondisi masing-masing itu. Kenapa ini harus diperbaiki, penyebabnya apa, kemudian bagaimana dan ukurannya nanti apa? Setiap perbaikan itu diperjelas targetnya apa. Itu. Siapa yang bertanggung jawab, kapan, di mananya. Itu. 5W-nya, kemudian 2-nya, how and berapa biaya yang dikeluarkan, yang dibutuhkan untuk perbaikan tersebut. Dan ini untuk gambaran aja, barangkali solusi-solusi semuanya mengandung risiko, tapi tetap harus dipilih, diputuskan. Tuh. Kemudian dari langkah 4, melanjut ke langkah 5. Direncanakan tadi juga eh, kita kembali sebelum dalam perencanaan itu harus mendapat persetujuan atasan juga gitu loh. Jadi jangan sampai sudah dibuat rencana kemudian perlu biaya yang banyak, ternyata dari manajemen dari perusahaan wah nggak ada dana ini. Nah itu kan berarti kan nggak bisa dilanjut juga gitu loh. Itu perlu dana sekian. Nah tapi dari dana yang dibutuhkan ini dampaknya berapa? Nah, itu akan menjadi pertimbangan atasan juga. Oh, memerlukan dana 1 juta, tapi nanti bisa menghasilkan perbaikan, memberikan keuntungan misalnya 10 juta. Berarti ini perbaikan bisa dijalankan. Jadi poinnya ke sana. Kemudian setelah rencana tadi disetujui atasan, dilanjutkan dengan pelaksanaannya. Ini contohnya diilustrasikan secara detail, rinci, dan perlu dipahami juga kadang-kadang dalam pelaksanaan itu ada penyimpangan ya, ada tidak sama persis dengan rencana kan itu. Itu hal yang biasa. Ada dinamikanya, disesuaikan. Bayangannya, oh barangkali dengan lubang 88 mili sudah cukup. Ternyata di prakteknya harus ditambahin menjadi 10 mili misalnya. Nah, itu contoh saja seperti itu. Misalnya harus bikin lubang dalam plat, ya, seperti itu. Dan sebagainya. Demikian juga dengan alat-alat atau gambar teknis dan desainnya setelah dipraktekkan kok ada kendala. Nah, kemudian intinya di sini harus digambarkan secara detail dan apabila ada istilahnya hal-hal yang harus disesuaikan tidak sama yaitu tidak masalah. Ini melaksanakan perbaikan langkah kelima. Kemudian langkah keenam ini bisa dilihat ya. Ini yang diberi tanda ini untuk mengevaluasi hasil perbaikan. Sebelum perbaikan, paretonya seperti ini, figur paling kiri paling dominan, kemudian setelah perbaikan, figur menjadi paling yang kecil. Tuh. Nah, ini berarti eh, perbaikannya sudah berdampak. Artinya apa? Permasalahan dalam figur menjadi kecil. Permasalahan bisa diperbaikin. Ada kenaikan efisiensi dari 90 dari sebelumnya 87,5 menjadi 90,3 ini. Kemudian dari aspek yang lain, loss dan sebagainya juga bisa dibandingkan. Jadi intinya di sini untuk bisa melihat sebelum perbaikan dan sesudah perbaikan. Ini langkah keenam, ini monitoring setelah perbaikan, dibuat monitor. Grafiknya relatif lebih stabil ya, ini guncangannya luar biasa ini, variasinya tapi setelah perbaikan cukup stabil efisiensinya. Itu. Ini pada saat tertentu ada kondisi-kondisi abnormal ini.
Targetnya dari tadi menaikkan efisiensi 2,5%. Ini yang bisa dicapai 2,8. Kemudian dampak yang lain adalah savingnya. Tadi diperkirakan kan 2,5, di sini 2,7 miliar dalam 1 tahunnya. Nah, ini perbaikan ditinjau dari aspek PQCDSM, productivity, quality, cost, delivery, safety, moral, dan lingkungan, environmental. Jadi silakan ini ya nanti disesuaikan dengan kondisinya masing-masing, produknya seperti apa, produktivitas barangkali sebelumnya membuat satu orang produktivitasnya eh, kalau di kaca ya ukurannya kan 2 ton, nah nanti menjadi 2,1 ton atau 2,2 ton. Itu kualitasnya dari banyak defeknya hilang, kemudian cost-nya menjadi turun, ya produksinya karena efisiensi naik, kemudian pemenuhan barangnya terhadap permintaan atau delivery-nya juga bisa menjadi lebih banyak dan lebih cepat. Itu contoh-contohnya. Kemudian setelah dievaluasi, kemudian hasilnya terlihat lebih baik, nah itu bisa dijadikan standar. Gitu loh. Kalau memang udah ada perbaikan kok tidak lebih baik, nah itu harus diputar kembali, membuat rencana perbaikan lagi, kembali ke langkah yang sebelumnya. Jadi tidak menutup kemungkinan seperti itu. Sudah dihitung ini kira-kira baik, tapi ternyata aktualnya dari langkah 6 tadi kok belum ada perbaikan. Kita kembali ke langkah 4 kembali, diputar lagi gitu. Makanya PDCA-nya kan di situ. Nah, kalau memang sudah tercapai perbaikannya dan yakin bahwa sudah konsisten dari monitoringnya, terlihat stabil gitu, dibuat standarisasi. Apa saja di sini mesinnya, kemudian alat-alat bantu kerjanya, kemudian eh, setting mesinnya dan sebagainya. Diwujudkan dalam bentuk dokumen ya di sini ada IK atau working instruction atau mungkin SOP, standar operasional prosedur sesuai dengan situasi dan manajemen masing-masing. Jadi standarisasi di sini ada standarisasi input, proses, dan output. Nah, barangkali standarisasi pemakaian material bisa juga itu inputnya. Atau mungkin cara mengoperasikan berarti kan prosesnya, settingannya, dan sebagainya. Termasuk standarisasi hasilnya. Tadi standarisasi hasilnya adalah 90%. Kan gitu. Contoh seperti itu. Ini adalah data-data pendukung, verifikasi dari pihak yang departemen terkait ya. Dari atasan maupun dari accounting. Insya Allah itu cukup yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada kurangnya, ada kelemahannya, boleh dikasih masukan dari Bu Ana maupun dari teman-teman yang ikut di sini. Silakan. Dari saya cukup sekian, Bu Ana. Matur nuwun Bapak. Eh, Ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Toto? Bapak itu kalau model TKM itu sama ISO bedanya apa, Pak? Kayaknya tekniknya seperti ISO ya, Pak? Tolong untuk open kamera bisa, teman-teman. Ayo, biar Pak Toto ada temennya open kamera. Ibu, putus-putus Bu Ya, suaranya Bu. Duh, masa sih? Bu Bisa Ana dicek, suaranya Pak? putus-putus. Kok putus-putus ya? Iya, Pak. Masih putus-putus, Pak. Kok putus-putus ya, Pak? Duh, iya, Pak. Masih Maaf putus-putus, nih, Pak. tadi suaranya Iya, Pak. Kok putus-putus ngapa ya, Pak? Iya, Pak. Tuh, yang putus-putus saya apa Bapak ya? Nah, ini suara Bapak Ibu jelas hilang. sekarang. Mungkin Oke, siap halo? nih. Jelas ya? Oke, oke, Bapak. Oh ya. Teman-teman mau Jadi ditanyakan? perbedaan TKM sama ISO Bu ya?
Nggih, Pak, nggih. Heeh, kok ketoknya kok mirip ISO tuh, Pak, tadi itu? Enggak sih. Jadi gini, Oh, kalau nggih, ISO Pak. itu kan kita juga ISO-nya 9001, 14.000 ya. 9001 itu standar istilahnya sistem manajemen mutu. Bisa aja TKM itu di bagian di dalamnya, itu Bu. Bagian di dalamnya. Di dalam ISO kita punya quality objektif ya, sasaran bahwa setiap karyawan ikut TKM gitu Bu. Jadi ini bagian di dalamnya Bu. Aktif dalam TKM, aktif dalam gugus kendali mutu. Di departemen ditargetkan ada mungkin 40 gugus, 30 gugus sesuai dengan jumlah karyawannya masing-masing. Jadi untuk ISO itu kita memang sistem manajemen mutu dari kita akreditasinya dari SGS ya. Di situ klausul-klausul yang harus diikutin pada prinsipnya sama juga dengan PDCA, tapi TKM ini bagian di dalamnya saja. Gitu Bu. Oh, nggih. Nuwun, Bapak. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Monggo. Bisa open kamera? Minta tolong. Ismi, Trianita, Nasya. Ya, kadang-kadang memang begini, Pak, kalau S1, ayo Mas, Mbak, bapaknya pengen lihat wajahnya loh. Nyun sewu nggih, Pak. Itu lari-lari nih. Ya, Halo? Ini ada yang ya, monitor ini nih. Bapak. Halo Pak. Ya, gitu dong. Tuh. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan punya pengalaman di tempat kerjanya atau mungkin di tempat yang lain gitu. Atau mungkin punya usaha. Jadi ada ini pengalaman ya, pengalaman ada ex karyawan kita itu dulu dia ikut aktif di TGM ini, di GKM, kemudian punya usaha itu sangat membantu dalam melaksanakan usahanya. Itu. Demikian juga dalam bermasyarakat ya, ini juga banyak dipakai itu banyak mungkin sudah dari RT RW, wah ini masalah dominan, ini merencanakan dan sebagainya. Penyebab-penyebab itu bahwa faktor penyebab itu bisa manusia, metode mesin, material, kemudian lingkungan dan sebagainya. Itu aspek-aspek seperti itu sangat membantu dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Itu tidak hanya di pabrik, tapi kalau sudah menjiwai dengan TGM ini, nanti cara berpikirnya terstruktur, sistematis dan banyak sekali membantu aktivitas sehari-hari. Apalagi yang punya usaha sendiri, itu sangat-sangat membantu sekali. Begitu, barangkali silakan. Ayo, Mbak Anissa, Mbak Ilma, Mbak Ismi, Mbak Farah, Mas Rangga, ada yang mau ditanyakan? Nyun sewu nggih, Pak, lari-lari nih kok pat lingsem sedaya. Tidak, Bu. Ya, Mbak Erin ada yang mau ditanyakan? Ini Tidak. semester berapa, Bu? Ini Ini mahasiswa semester semester berapa, Bu? semester piro, Mbak? Mas, pada ini. Ini dari Prodine KWU, Pak. Kewirausahaan ya? Bukan ya, nggih, heeh, kewirausahaan. Nah, ini kalau Biasanya kan nggih kalau di punya Prodine wirausaha kewirausahaan ini cocok banget itu. nggih. Membantu ini. Bagaimana apa meningkatkan kualitas di usahanya Iya, masing-masing. tepat sekali itu. Kita itu kalau di kampus itu kalau lagi akreditasi itu yang paling bertanggung jawab itu bagian anu Direktorat Penjaminan Mutu. Oh, iya, iya, iya. Jadi kalau di, di direktorat lain biasanya nggak begitu detail, Pak. Tapi kalau di Direktorat Penjaminan Mutu, wah itu dia penanggung jawab utama kali. Iya, iya. Kalau di tempat kerja itu mungkin lebih praktis, Bu ya. Namanya juga praktisi ya. Yang penting Oke, eh, before afternya kelihatan kan gitu, oke, terukur dan sebagainya. Nah, untuk sistem-sistem gini kan seperti yang tadi makalah yang kami share itu memang itu diikutkan untuk ini konvensi ya.
konvensi tingkat nasional itu. Nah, di situ baru sistem itu sangat berpengaruh gitu. Di kita juga ada konvensi tingkat departemen, kemudian tingkat divisi, kemudian berjenjang ya, kemudian tingkat grup, baru nanti pemenangnya ikut konvensi nasional. Yang tahun 2024 barusan kemarin di Bali gitu. Itu salah satu penghargaan kepada para karyawan yang aktif di TGM ini. Mereka jalan-jalan, sambil liburan, kasih uang saku dan sebagainya gitu. Gitu, Bu. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ya, gini Pak, di S1 itu nggak seaktif nek di S2. Nyun Iya, sewu. mungkin masih banyak yang malu-malu atau mungkin jam terbang ya, usia juga pengaruh gitu. Nggih leres kok, Pak. Iya. Nggih. Nggih. Kalau yang di S2 Nggih sampun. rata-rata udah pada bekerja semua sih. Nggih. Ini karena nggak ada yang tanya ya. Nggih sampun, Pak. Ya, Apa? cukup 1 jam sesuai Nggih. jadwalnya. Kalau ada kurangnya, mohon maaf, ibu-ibu, bapak-bapak, masnya, mbaknya, Bu Ana, ya, Nggih. itu yang bisa kami Saya share. Gitu. terima kasih banget loh Bapak atas kesediaan Pak Toto untuk mengisi acara seminar hari ini, Bapak. Ya, Semoga Allah membalas kebaikan hati Bapak. amin. Sama-sama Ibu, saya juga terima kasih diberi kesempatan untuk sharing di sini. Matur nuwun Bapaknya. Ye, Terima cukup. kasih teman yang sudah Ya, hadir. terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum Ya, wabarakatuh. tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.